Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, keluarga Emunah yang berhasil dan berbahagia. Bapak Ibu Saudara semua, kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua dan bagi seluruh umat manusia. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita semua, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan bersama-sama melalui ibadah ini. Kita mengerti betapa Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua dengan pengorbanan yang sangat mahal bagi kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami semua. Sehingga Kau memberikan bagi kami anak-Mu yang tunggal untuk berkorban bagi kami, mati bagi dosa-dosa kami, mati bagi kesalahan kami, mati bagi seluruh sakit penyakit kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pengorbanan-Mu yang sempurna, pengorbanan-Mu yang mulia di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga pengorbanan-Mu di kayu salib tidaklah sia-sia, dan kami semua mempergunakan dengan baik apa yang menjadi anugerah-Mu itu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami semua pada akhirnya nanti bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang mulia yang tidak tergoncangkan. Kami mau terus memuji dan memuja-Mu, menyembah-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada.
Pada kesempatan hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Di setiap hari Jumat Agung kita selalu melihat salib Kristus. Di atas salib Kristus kita melihat pengorbanan yang begitu mulia, pengorbanan yang begitu mahal, pengorbanan yang menyelamatkan kita. Di atas salib Kristus, tubuhnya dikoyak-koyakan bagi kita. Dia harus menerima pukulan, dia harus ditikam, dan dia harus mati bagi kita. Di hari Jumat Agung kita juga memperingati darah yang tercurah, darah yang begitu mahal. Dan darah itu mengalir membasuh seluruh dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan melihat tayangan demi tayangan yang akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan Yesus alami di atas kayu salib adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang Tuhan Yesus rasakan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam beberapa menit ke depan ini saya rindu untuk saudara mempersiapkan hati. Kita akan menonton tayangan, kita mau mengangkat pujian dengan sepenuh hati kita bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita di atas kayu salib. Mari saudara persiapkan hatimu. Haleluya. Amin. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth,
and Mel Gibson shows up. And as I got to know him, that he had 15 years that he felt in his heart that God was calling him to make this movie. And your shoulder would continually come out of socket, and the pneumonia had set into your lungs and some of those things. Tell us about that. You would have never saw the performance. It was truly birthed in pain. Oh. And it immediately threw me on my face. So right from the get-go, I had my shoulder separated. Again, I was scourged, accidentally hit with, during the carrying of the cross, my shoulder was dislocated up on the cross. But physically, I was struggling. But our Lord was letting me feel a little bit of what he went through. Yeah. Left shoulder. Left shoulder. So I want to give my life for something. And there's nothing better for me than to give my life for Jesus Christ. I look at not just our Lord's death, which was for all, but understand that the modern day Christians, they say to me, but Jesus did that. Yes, true, he did do that for you. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Sungguh nyata setiamu, besar setiamu lebih dari hidup. Mari kita satukan hati kita, mengingat segala kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi setiap kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Blood is the most important fluid in your body. Why do you think vampires want it so badly? It flows throughout your body by way of the cardiovascular system. Along its route, your blood circulates red blood cells, which distribute oxygen, and white blood cells that defend against infection. The average person has about 4.7 to 5.5 liters of blood. So, how much of it can you lose? The answer? A lot. Whether it's from a minor scrape or a major injury, we lose a lot of blood in a lifetime. The technical term for bleeding is called a hemorrhage, which occurs after a blood vessel ruptures and blood escapes from it. A hemorrhage can happen inside or outside of our bodies. Most of the time, our bodies are pretty amazing at healing. Whenever you happen to get a cut, you can heal yourself without even having to go to the hospital. Through a process known as coagulation or clotting, your blood changes from a liquid into a gel. This forms a blood clot, which stops the bleeding to give your body time to recover. But you can't do that all the time. If you ruptured a major artery like the jugular vein in your neck, you would lose a lot of blood at an alarming rate. For an injury like this, there are 4 levels of blood loss. The first stage involves losing 10 to 15% of your blood. If this happens, you luckily won't feel many effects, besides maybe some lightheadedness. Even when you go to donate blood, you're giving approximately 8 to 10% of it in just one sitting, and all you need to recover is a cookie and some juice. The next level would be losing 15 to 30% of your blood. That's nearly 1 to 2 liters, or about enough to fill a large Coke bottle. At this stage, your skin will cool and you'll be feeling weak, with your heart beating faster than ever in order to keep you alive. After you lose a bit more blood, at just below 40%, you'll most likely need a blood transfusion. But it's not over for you yet. You might still be alive, but your heart will be beating extremely fast. Smaller blood vessels will constrict, helping to keep blood pumping throughout your body. And after you lose over 50% of your blood, or 2.75 liters on average, then you'll be in a comatose state. Your heart will stop beating and it won't be able to fuel your organs, causing them to fail. But if you receive rapid medical treatment, then you actually have a chance of surviving, although it is unlikely. Beyond that, if you were to lose any more, well, you can kiss that cookie and juice goodbye, as you won't be around to enjoy either of them. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, korbanmu
yang mulia. Oh Tuhan Yesusku, korban-Mu yang mulia. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, hari ini Jumat Agung, di mana hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat melalui tayangan-tayangan, melalui cuplikan film-film. Namun hari ini adalah hari yang cukup unik. Saudara, kita tadi telah melihat video di mana pemeran dari film The Passion of Christ sendiri pun dia dapat merasakan betapa besarnya penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Dan saudara, melalui cuplikan yang tadi kita lihat tentang darah, kita tahu bahwa darah itu adalah menjadi komponen yang sangat vital bagi manusia. Saudara, seperti yang tadi kita ketahui, apa yang ada di dalam darah? Darah itu adalah sebuah cairan yang begitu kompleks, cairan yang mengandung banyak sekali esensi-esensi yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Di dalam darah ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan darah juga membawa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan darah juga membawa oksigen, dan juga darah membawa antibodi, yaitu antibodi yang dipakai untuk mempertahankan tubuh dari serangan-serangan penyakit dan virus yang ada di luar. Saudara, melalui darah kita tahu bahwa darah adalah sesuatu yang sangat penting. Darah adalah bagian yang penting di dalam manusia. Kalau kita lihat di dalam penelitian-penelitian saudara, maka darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Sehingga dokter itu dapat mempelajari tentang anatomi tubuh. Dan melalui itu mereka tahu satu hal juga, bahwa darah itu apabila sampai kekurangan, maka harus dilakukan yang namanya transfusi darah. Mengapa? Karena kalau orang itu kekurangan darah, maka nyawanya sedang terancam. Dan juga kita tahu bahwa darah itu sangat penting. Kualitas darah itu harus baik. Kualitas darah yang enggak baik akan membuat tubuh tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kualitas dari peredaran darah itu juga sangat penting. Apabila darah stop untuk beredar, yaitu yang kita tahu namanya stroke, maka kematian itu akan terjadi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam Jumat Agung kita terlalu mengentengkan arti dan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena kita anggap itu menjadi hal-hal yang biasa. Hal-hal yang selalu kita dengar setiap tahun. Hal-hal yang diceritakan di sekolah minggu. Namun kita seringkali kita tidak percaya akan apa yang terjadi. Kita tidak percaya betulkah Tuhan Yesus menderita. Betulkah Tuhan Yesus melakukan ini karena kasih-Nya yang begitu besar akan kita. Seringkali kita tidak menangkap akan hal itu. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, saya ajak untuk kita merenungkan dari fakta-fakta yang ada. Saudara, darah yang ada di dalam diri manusia itu kurang lebih adalah 7% dari berat badan manusia. Sekitar 4,5 sampai 5,5 liter di dalam setiap tubuh manusia. Saudaraku, ketika manusia itu kehilangan darah, maka apa yang terjadi? Maka manusia kehilangan darah di dalam 15% yang pertama seperti yang sudah kita lihat tadi. Manusia mengalami yang namanya kebingungan. Dia mengalami dagingnya, kulitnya menjadi dingin dan hatinya berdebar-debar. Ketika kehilangan itu mencapai 40%, maka jantung itu berdetak dengan begitu cepat. Dan ketika menyentuh 50%, maka manusia tidak akan dapat tahan lagi. Manusia akan jatuh ke dalam koma. Detak jantungnya itu akan berdetak begitu kencang dan seringkali nyawanya tidak dapat diselamatkan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi
Sekali lagi di dalam peristiwa Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia dipasangkan mahkota duri. Dan mahkota duri itu menempel kepada peluk dari Tuhan Yesus. Dan saudara, di sini, di area kita ini terdapat yang namanya urat nadi, saudara. Dan kalau saudara pegang di sini, saudara akan dapat merasakan ada yang berdenyut di sini. Ini artinya adalah urat besar atau nadi besar. The large vessel. Dan mahkota duri itu menempel ke kepala Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca di Alkitab, bukan hanya itu saja. Maka serdadu itu menggunakan alat untuk memukul. Dia menggunakan kayu untuk memukul. Sehingga duri itu betul-betul masuk ke dalam. Saya bisa membayangkan. Hanya dengan melalui mahkota duri ini banyak sekali darah yang tercurah, darah yang keluar. Dan kemudian kita ingat kembali bahwa Yesus dibawa di hadapan orang banyak dan di hadapan juga orang yang mengadilinya. Maka Yesus itu jubahnya dibuka dan dia harus dicambuk. Dan cambuknya itu saudara, di mata cambuk itu ada kail. Yang dimana setiap kali cambuk itu dicambukkan dan ditarik, maka ada sebagian dari daging Tuhan Yesus Kristus itu terangkat. Dan saya bisa membayangkan banyak sekali darah itu keluar dari tubuh Yesus. Saya bisa merasakan bahwa pada waktu itu saja Tuhan Yesus pasti akan merasakan yang namanya lemas. Tuhan Yesus akan merasakan tubuhnya begitu lemah. Tetapi kemudian dia dipaksa untuk mengangkat kayu salib. Dan dia harus berjalan di dalam kelemahannya, di dalam badannya yang dingin, di dalam juga apa yang terjadi kemelut. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak mudah bagi Tuhan untuk harus menahan kesakitan yang begitu luar biasa. Tidak mudah. Dan inilah yang seringkali membuat orang tidak percaya. Ya itu kan Tuhan, kita kan manusia, gak mungkin bisa seperti itu. Gak mungkin bisa melakukan seperti itu kan dongeng. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan. Ini adalah bukti cintanya Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Mengapa saya dapat percaya akan hal itu? Karena saya melihat bahwa di hari-hari ini, dan saudara, kita dapat melihat melalui ibu kita yang melahirkan kita. Saudara, ketika seorang wanita harus melahirkan seorang bayi, wanita itu akan mengalami sebuah kesakitan. Dan dia akan mengalami pendarahan yang begitu luar biasa. Dan wanita itu harus mendorong, dia harus push, dia harus mendorong dirinya. Dan kesakitan yang belum pernah dia alami. Dia alami pada waktu itu juga. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang ibu bertahan dan tetap bertahan sampai anaknya keluar. Apa yang membuat ibu dapat bertahan? Karena dia tahu bahwa dia akan membawa sebuah kehidupan ke dunia. Karena dia tahu dia akan melahirkan buah hati kesayangannya, bagian dari dirinya, bagian dari kehidupannya yang dia sayangi dengan luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya adalah hal dan alasan yang sama yang Tuhan Yesus alami. Karena Tuhan Yesus tahu dia tidak boleh kalah. Karena Tuhan Yesus tahu dia tidak boleh menyerah. Maka Tuhan Yesus tahu dia harus sanggup membawa kayu salib itu. Dan dia harus disalibkan. Supaya rencana Tuhan yang besar tergenapi bagi kita semua. Saudara, apa yang membuat Tuhan Yesus dapat bertahan? Saya percaya satu hal. Karena begitu besar kasih Tuhan atas kita. Sehingga Tuhan Yesus, dia mau tetap bertahan, dia tetap bisa survive. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus, dia adalah
manusia seperti kita sepenuhnya. Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Dia tinggal di dalam tubuh sama seperti kita. Dia tinggal di dalam darah dan daging sama seperti kita. Dia merasakan semua kesakitannya itu. Dia merasakan semua penderitaannya itu. Tetapi dia sanggup bertahan. Dan dia menang mengatasi segala penderitaan. Untuk siapa saudara? Untuk saudara dan saya dapat menerima janji Tuhan. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Sehingga manusia juga dapat diampuni dosanya. Dosa yang selama ini menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan diampuni oleh Tuhan. Dosa yang selama ini mengintimidasi dipakai oleh iblis untuk mengikat manusia. Supaya manusia selalu diintimidasi dan tidak dapat melakukan dan bersekutu bersatu dengan Tuhan. Diampuni oleh Tuhan. Sehingga manusia dibebaskan dari ikatan iblis. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, melalui pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, maka manusia dibebaskan. Tetapi saudara, kita tahu bahwa pengampunan itu diberikan dengan pengorbanan yang mulia, dengan darah yang mahal. Mengapa darah itu mahal? Karena darah anak domba yang tidak berdosa. Karena darah anak raja yang turun menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Karena darah seorang yang mengasihi kita. Seorang yang tidak bersalah. Seorang yang tidak berdosa. Justru di mana kita berdosa, dia mau mati bagi kita. Darah yang mahal dicurahkan. Dan kita tahu bukan dengan cara yang mudah. Dan kita tahu bukan dengan cara yang enak. Tetapi Yesus harus menderita. Tetapi dia bertahan. Mengapa saudara? Karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Karena kita dia mati. Dan memberikan hidupnya. Terimalah kasih Tuhan. Dengan hati yang penuh percaya. Terimalah kasih Tuhan yang nyata. Di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena takkanlah ku bukakan hatiku bagi dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji dia.
hati kami bersyukur. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati sebagai ganti bagi kami. Dialah anak domba, darahnya tercurah bagi kami. Tubuhnya dikoyak-koyakan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Iman kami percaya bahwa Engkau mati bagi kami. Oleh karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan setetes darah-Mu yang telah tercurah Tuhan. Kami mau hidup di dalamnya, sehingga Engkau boleh hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus urapi kami bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus berkatalah, berfirmanlah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kasih Kristus telah menyentuh hati kita semua. Saya percaya dimanapun saudara berada, saat ini juga saudara bukan sebuah kebetulan bahwa saudara boleh tetap menonton sampai detik ini. Saya percaya karena Tuhan telah menyentuh hati kita. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa ada sebuah pengorbanan yang besar yang telah diberikan bagi kita semua, sebuah pengorbanan di mana dia yang tidak berdosa, di mana dia yang tidak bersalah, dia harus mati bagi kita yang berdosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah yang harus kita lakukan supaya pengorbanan yang begitu mahal itu tidak menjadi sia-sia? Saya ajak saudara untuk kita percaya. Dimanapun engkau berada sekarang, percayalah Tuhan Yesus mati bagi kita semua. Percayalah akan hal itu. Karena sesungguhnya Allah Bapa di surga telah melakukan banyak hal bagi kita di dalam hidup kita. Bahkan di dalam perjalanan kehidupan manusia ini, banyak sekali yang telah diperbuat oleh Allah Bapa di surga. Hanya untuk membuat kita percaya. Saudaraku, Allah Bapa di surga begitu rindu untuk bersatu dengan kita. Tetapi Dia tahu dosa menghalanginya. Maka Allah Bapa di surga, Dia telah melakukan banyak hal kepada manusia untuk membuat manusia percaya. Dia tunjukkan kemahakuasaannya. Dia tunjukkan kebesarannya. Dia bawa dunia ini ke dalam pembaruan demi pembaruan. Dunia harus dihapus, dunia harus digantikan di zaman Nuh dengan air bah. Dan pada waktu bangsa Israel ada di dalam perbudakan bangsa Mesir, bangsa Israel diselamatkan dengan kedaulatan Tuhan. Dia dibawa keluar dari perbudakan bangsa Mesir ke dalam tanah perjanjian yang baru. Namun apa yang terjadi saudaraku yang kasih Tuhan? Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Yohanes 1 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, tetapi manusia tidak percaya akan apa yang Tuhan lakukan. Sehingga manusia kembali lagi dan kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Bukankah ini yang sering terjadi hari-hari ini? Banyak sekali orang berkata, aku mau bertobat. Aku tidak mau melakukan kesalahan lagi di dalam hidupku. Tetapi manusia selalu gagal. Manusia selalu tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk menang atas dosa. Oleh karena itu Allah Bapa di surga, Dia melakukan yang terbaik, Dia melakukan yang termulia. Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Supaya kita tidak lagi datang kepada Bapa di surga dengan kekuatan kita sendiri.
supaya manusia tidak lagi datang dengan kemampuannya sendiri karena manusia enggak mampu. Tetapi Allah Bapa mengirimkan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menjadi jalan bagi kita yang percaya kepadanya, untuk dapat kembali kepada Allah Bapa di surga. Hari ini saya mengajak saudara untuk engkau membuka hatimu dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Bagaimana untuk kita dapat percaya? Kita harus percaya melalui hati kita. Mengapa hati dan bukan pikiran? Karena pikiran boleh percaya, tetapi hati yang menyambungkan kita kepada Tuhan. Hari ini marilah kita buka hati kita. Kita percaya dan kita mau percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, dan semuanya ini dari Allah, yaitu dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, hari ini kita ambil komitmen, kita ambil waktu, kita mau percaya bahwa Tuhan telah mendamaikan kita. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Percayalah akan hal itu, saudara. Mengapa kita harus percayakan hal ini? Karena selama ini apa yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak dapat percaya, yaitu pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa itu dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Iblis akan berkata, engkau kan penjahat, engkau kan pendosa, engkau adalah orang yang penuh dengan kesalahan. Engkau tidak mungkin akan dapat ketemu dengan Tuhan. Mana mungkin Tuhan mau bertemu dengan orang yang melakukan begitu banyak dosa. Mana Tuhan mau untuk menerima orang yang najis, orang yang jahat, orang yang dengki. Iblis akan mengintimidasi seperti itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dan Dia mau mengampuni segala dosa kita, supaya kita dapat bersatu kembali dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di surga. Saudaraku, saya teringat di dalam satu kisah di dalam Lukas 23, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus harus disalib di antara dua penjahat. Kita baca di dalam ayat yang ke-41. Seorang penjahat yang ada di sebelah Yesus. Di dalam ayat yang ke-41 dia berkata, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku yang kasih Tuhan, apabila tadi dimanapun saudara berada, saudara ketika menonton tayangan ini dan saudara merasa aku orang yang berdosa, aku tidak layak, biarlah ini apa yang Tuhan Yesus katakan. Hari ini, saat ini juga, apabila saudara mau berkata, aku percaya akan pengorbananmu Tuhan, aku percaya atas pengampunanmu, dan aku percaya bahwa engkau adalah juru selamatku. Mari saudara katakan ini. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni aku. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Firman Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan Kristus di dalam Firdaus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, percaya adalah langkah pertama yang harus kita ambil. Dan selanjutnya, mari kita lihat di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya hari ini bahwa kehidupan yang kekal telah engkau terima di dalam Kristus.
Saudaraku, namun firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oleh karena itu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita bukan hanya percaya, tetapi kita mau menerima Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebuah pemberian yang mahal, pemberian yang indah, tidak akan bisa menjadi sesuatu yang berharga apabila kita tidak menerimanya. Amin. Oleh karena itu percaya hari ini bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang indah Tuhan sedang berikan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, saat ini marilah kita menerimanya. Saya percaya saudara pasti rindu untuk menerima semuanya itu. Karena apa yang Tuhan Yesus berikan adalah sesuatu yang bernilai dan berharga. Oleh karena itu, marilah kita menerima. Bagaimana kita dapat menerima Tuhan Yesus? Hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita buka kembali di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 tadi. Kita akan baca. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Hari ini dia datang kepada saudara dan saya. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah yang dikasihinya. Namun firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya percaya itu bukan kita. Namun mari kita baca di dalam ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kuasa Tuhan turun atas kita semua. Kuasa Tuhan yang sanggup membawa kita untuk menang atas dosa. Kuasa Tuhan yang akan mematahkan segala ikatan-ikatan yang menahan kita untuk melakukan kehendak Tuhan di surga. Oleh karena itu ada kuasa di dalam menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Yesus hari ini darahnya telah tercurah bagi kita, penebusannya terjadi bagi kita, dan pengampunannya diberikan kepada kita. Supaya apa saudara? Supaya ayat yang ke-11 kita baca, supaya aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Hari ini saudara, engkau terima Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Engkau percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupmu. Engkau percaya bahwa Tuhan adalah pemerintah yang berdaulat. Engkau percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupmu. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang saudara? Kita harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya, ayat yang ke-11 kita baca. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Saya percaya bukan sebuah kebetulan bahwa hari ini saudara melihat tayangan ini, bahwa kita telah ditentukan untuk masuk dalam bagian rencana Allah yang indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan, yaitu yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita tinggal di dalam Dia, supaya kita dapat bekerja menurut keputusan dan kehendak-Nya. Saudaraku, saya percaya malam hari ini kuasa Tuhan turun bagi kita. Apabila hari ini pertama kali saudara mendengarkan nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa tidak ada pribadi di dunia ini yang mengasihi kita lebih
dari apapun juga selain dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang tidak bersalah, Dia yang seharusnya menghukum kita, di mana kita bersalah dan kita telah berdosa kepadanya, Dia telah memberikan pengampunan. Saudara terima dan percaya akan hal itu. Terimalah Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Sebentar kita akan menerima roti dan anggur, dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Sungguh Tuhan, sebuah pengorbanan yang begitu mahal yang telah Engkau berikan di atas kayu salib. Engkau mau menderita bagi kami, bahkan Engkau mati bagi kami. Hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak kalah. Engkau tidak, bahkan Engkau tidak mati karena Engkau menyerah. Namun hati kami percaya bahwa Engkau telah memberikan dan Engkau telah berjuang dan memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau menahan segala penderitaanmu, sehingga di atas kayu salibmu yang mulia itu Tuhan, darahmu yang tercurah membayar lunas segala dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendirian. Kami tidak mampu untuk melawan segala kelemahan yang ada di dalam diri kami. Namun kami mau tinggal di dalam Kristus, karena Engkaulah jalan bagi kami. Kami mau tinggal di dalam Kristus, karena di dalam Kristus ada pemeliharaan. Di dalam Kristus ada perlindungan. Di dalam Kristus ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas pengorbanan di atas kayu salib. Iman kami percaya bahwa Engkau menang, bahwa Engkau akan bangkit, dan Engkau bahkan telah bangkit untuk mengalahkan maut bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kini saatnya untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan roti dan anggur. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, ambil waktu untuk menghampiri Tuhan. Kita mau minta ampun atas segala kesalahan kita, supaya kita layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang mulia. Dan pada waktu yang sama, mari saudaraku yang kasih Tuhan, ambil waktu untuk kita berdoa bagi sesama kita, bagi siapapun yang melukai hati kita. Kita lepaskan pengampunan sebagai bukti bahwa pengampunan Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam hidup kita. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkanlah kami Tuhan untuk melayani sesama kami di dalam perjamuan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saat ini saudara boleh mempersiapkan biskuit atau potongan roti sebagai ganti dari roti yang kita miliki, yang kita pegang pada saat ini. Dan saudara dapat mempersiapkan sirup maupun teh maupun apapun juga sebagai ganti dari anggur yang saat ini kita miliki. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama dengan sepenuh hati. Kita mau menghampiri Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu saya himbau bagi saudara yang belum dibaptis maupun anak-anak yang di bawah umur 12 tahun untuk tidak mengikuti perjamuan suci ini. Mengapa? Karena hanya oleh karena iman kami bahwa roti dan anggur ini melambangkan dari tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan dari atas kayu salib. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan.
Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita angkat cawan tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih dalam lagi kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Hati kami, hidup kami Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Segala pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kami angkat hati kami di hadapan kuasa
kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-dosa. Kekudusan-Mu mengikuti-Ku. kami merasakan kasih-Mu mengalir Tuhan. Oh, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Sungguh darah-Mu Tuhan telah tercurah bagi kami. Oh haleluya. Darah-Mu yang mahal Tuhan, itulah yang Kau berikan bagi kami. Hati kami percaya atas segala kasih dan karunia-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan percaya. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu. Engkau juru selamat kami, Allah kami, Tuhan yang berdaulat di atas hidup kami. Punya nama sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Oh, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh terlalu mahal dan terlalu mulia Tuhan. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hamba percaya bahwa kuasa yang baru telah Tuhan curahkan bagi kami semua. Bahwa pengorbananmu di atas kayu salib, itulah yang telah memerdekakan kami. Bahwa darahmu yang tercurah dari atas kayu salib telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami milikmu Tuhan, kami milikmu. Saat ini saudaraku, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah saudara, bahwa Tuhan saat ini, Dia menyatakan, aku mengasihi engkau lebih dari segala sesuatu. Kuberikan anakku kepadamu supaya engkau percaya, dan barang siapa percaya, mereka boleh menerima keselamatan yang kekal, dan mereka boleh bersatu bersama dengan Allah Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apabila saat ini kau berkata, inilah kali pertama aku mendengarkan nama Yesus, inilah kali pertama aku mendengarkan cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat ini angkat tanganmu dan percayalah bahwa Tuhan tidak mengenal dosamu, masa lalumu. Tuhan mengasihi siapapun juga, bahkan Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Saat ini apabila engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku adalah orang yang berdosa saat ini Tuhan. Aku adalah orang yang penuh dengan kesalahan. Gak apa-apa saudara, gak usah malu. Saudara mungkin boleh berlutut di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, begitu besar kesalahanku Tuhan, aku gak layak untuk menghampiri engkau. Tuhan berkata, kasihku terlalu besar bagimu. Kasihku terlalu besar untuk melihat segala kesalahanmu. Saat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, engkau adalah Tuhan. Aku percaya bahwa engkau adalah juru selamat. Aku mau menerima engkau menjadi Tuhan dan juru selamat bagi hidupku. Berdaulatlah atas hidupku Tuhan. Seluruh hidupku adalah menjadi milikmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh begitu banyak yang telah engkau lakukan bagi kami Tuhan. Di dalam hidup kami. Seringkali kami gak mengerti Tuhan. Seringkali bahkan kami gak menghargai. Namun pada saat ini Tuhan, perubahan itu terjadi. Kami anak-anakmu, kami mau percaya dan kami mau berbalik kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak yang telah Engkau perbuat bagi kami. Terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, apabila engkau percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Mari saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita telah mau mengenang segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat, Ya Tuhan, di dalam hidupku. sungguh Yesus, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kini saatnya, mari yang perempuan saja nyanyikan pujian ini. Banyak yang kau berbuat di dalam Hati kami percaya Tuhan, Engkau telah melakukan banyak hal bagi kami. Seringkali kami tidak percaya, seringkali kami tidak mengerti, tetapi rancangan-Mu yang indah pasti terjadi bagi hidup kami. Mari sekarang yang pria, imam rumah tangga, kepala keluarga, nyanyikan lagu ini. Segala yang ku beri, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersama-sama kita angkat pujian kepada Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Hati kami melimpah dengan syukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, bersyukur salib-Mu Kristus, darah-Mu sungguh tercurah bagi kami Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. To